Muchen dan timnya berjalan melewati hutan asal kegelapan. Mereka sudah mendekati kedalaman hutan. Sepanjang jalan, mereka telah menderita serangan dari puluhan pohon iblis. Namun, meskipun sulit untuk bertahan dari serangan pohon iblis tersebut, saat mereka bersiap menghadapinya, serangan itu tidak lagi menakutkan. Adapun kabut racun yang menakutkan, kabut itu menjadi yang paling tidak mengancam dari semuanya, dengan keberadaan Muchen. Oleh karena itu, sementara mereka mempercepat perjalanan, nampaknya mudah bagi mereka. Sepertinya kita akan menerobos hutan ini. Saat sosok-sosok itu melintas, Luoli tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di tengah kegelapan, tampak ada sinar matahari yang samar-samar. Su Huang dan yang lainnya langsung merasa lega. Bahaya mengintai di hutan ini dan tekanan membuat mereka tidak bisa bernapas. Mereka terus-menerus takut bahwa begitu mereka melonggarkan diri, akan ada paku beracun yang akan menyelinap ke arah mereka. Muchen menepuk bibirnya dengan menyesal. Sepanjang perjalanan mereka, dia telah menyedot lusinan kabut beracun. Racun di jari-jarinya lebih merajalela dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, tujuan utama mereka saat ini adalah mencari reruntuhan untuk meningkatkan kekuatan seluruh timnya. Meskipun metode pintu samping ini dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara, dia tidak dapat benar-benar mengandalkannya. Jadi, meskipun Mu Chen merasa sedikit kasihan, dia tidak terus tinggal khusus untuk menyedot kabut beracun. Tepat saat Muchen merasa kasihan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman hutan, ke arah kanannya saat dia merasakan riak energi spiritual yang kuat ke arah itu. Dari kelihatannya, itu seharusnya tim lain yang mengalami masalah. Luoli juga menyadari keributan itu dan mengalihkan pandangannya ke arah Muchen. Lupakan saja, jangan repot-repot dengan itu. Muchen menggelengkan kepalanya setelah mempertimbangkan sebentar. Dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, mayoritas tim adalah pesaing mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki waktu luang untuk membantu orang lain. Luoli dan yang lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Namun, tepat ketika Muchen hendak memimpin timnya untuk pergi, serangkaian riak energi spiritual yang kuat meledak. Energi spiritual ini membuat Muchen terkejut. Xiahou dari Akademi Spiritual Suci. Mereka menyerang tim lain? Riak energi spiritual tadi cukup kuat. Bisa jadi Tang Mei'er dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, atau You Yuan dari Akademi Spiritual Bela Diri. Luoli mempertimbangkan dan berseru, Xiahou benar-benar memilih mereka sebagai mangsanya. Muchen mengerutkan kening. Meskipun tim Tang Mei'er dan You Yuan sedikit lebih lemah dibandingkan Xiahou, mereka bukanlah target yang mudah. Jika pertempuran besar terjadi di antara mereka, bahkan jika Xiahou dan timnya dapat menerimanya, mereka juga akan membayar harganya. Tidak bijaksana untuk membayar harga seperti itu pada saat ini. Kecuali Xiahou dan timnya dapat dengan mudah mengalahkan Tang Mei'er dan yang lainnya. Bagaimana kalau kita lihat? Luoli mengalihkan pandangannya ke Muchen. Mata Muchen berkedip dan dia menganggukkan kepalanya, cepat atau lambat Xiahou akan menjadikan kita sebagai targetnya. Musuh dari musuh adalah teman kita. Selain itu, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri bukanlah musuh kita, atau setidaknya kita belum mencapai langkah itu. Jika kita membantu mereka, mereka akan berutang budi kepada kita. Bukan hal yang buruk bagi kita. Terlebih lagi, jika itu Tang Mei'er, dengan hubungannya dengan Tang Qian'er, tidak mungkin dia bisa berjaga dengan tangan terlipat. Kecuali, dia hanya bisa memikirkan pikiran ini di dalam hatinya. Mu Chen melirik sekilas ke arah Luoli. Luoli tersenyum dan menatapnya, lalu menganggukkan kepalanya dengan tenang. Karena kamu sudah membuat keputusan, maka ayo kita pergi. Melihatnya, yang tampaknya tidak menyadari pikiran Muchen merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Di tempat itu, dia hanya bisa tersenyum datar dan bergerak. Dia mengubah arahnya dan dengan cepat terbang ke arah riak energi spiritual. Di hutan kegelapan itu, riak-riak energi spiritual yang dahsyat berfluktuasi hingga pohon-pohon iblis di sekitarnya bergetar karena energi tersebut. Retakan-retakan juga mulai muncul di kulit pohon. Di tengah-tengah semua energi spiritual yang merajalela itu, dua sosok bagaikan kilat saat mereka beradu. Mengikutinya adalah angin dari telapak tangan mereka saat riak energi spiritual yang menakutkan menyebar. Di tanah di bawah, retakan menyebar saat jurang besar menyebar ke kejauhan.
Dalam gempuran yang dahsyat itu, salah satu sosok gemetar, sedangkan sosok ramping lain terlempar keluar sambil muncrat darah dari mulutnya. "Kapten!" Di belakangnya, 4 sosok terbang dan mendukungnya sambil berteriak. "Haha, Kapten Tang Mei'er, sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik. Sebenarnya, aku tidak bermaksud untuk berselisih dengan timmu. Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa kau memberi kami kesempatan yang begitu bagus?" Di depannya, sebuah sosok perlahan turun dengan senyum tipis. Itu adalah Kapten Akademi Suci Spiritual, Xia Hou. Di belakangnya, 4 orang rekan setimnya terbang dan memusatkan perhatian pada tim Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tang Mei'er menyeka darah di sudut mulutnya. Wajahnya yang selalu penuh dengan senyuman kini menjadi sedingin es. Di matanya yang ramping seperti bunga persik, tidak ada lagi kemanisan dan pesona yang dulu dimilikinya. Itu digantikan dengan dingin saat dia menatap Xia Hou. "Kapten Xia Hou, kamu benar-benar lahir di tahun anjing, waktumu untuk memanfaatkan peluang benar-benar bagus. Itu hanya kebetulan." Xia Hou tidak terganggu oleh ejekan Tang Mei'er dan tersenyum tipis. Dia melihat kelima gadis itu, semuanya memiliki jejak aura hitam dari tengah alis mereka. Itu disebabkan oleh racun. Jelas, mereka telah diracuni. Jika keadaannya normal, Xia Hou tentu tidak akan mengalihkan pikirannya ke Tang Mei'er. Namun, siapa yang mengira bahwa ketika mereka menemukan Tang Mei'er dan timnya, mereka sudah diracuni. Kecuali bahwa dia tidak menyadari racun yang menginfeksi Tang Mei'er dan timnya. Meskipun situasinya berbahaya di sini, itu tidak cukup untuk memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Namun, kecurigaan tetaplah kecurigaan. Kesempatan yang begitu besar, Xia Hou pasti tidak akan melepaskannya. Di luar hutan, Xia Hou awalnya mengira bahwa Tang Mei'er telah membentuk aliansi dengan Mu Chen dan You Yuan, yang menekan Akademi Spiritual Suci mereka. Saat itu, ia takut bahwa ketiga tim akan bergandengan tangan dan melawan mereka dan karenanya, ia bertahan. Jadi, ketika ia melihat bahwa Tang Mei'er dan timnya melemah, ia tentu tidak akan ragu untuk menargetkan mereka. "Kapten Tang Mei'er, serahkan piagam akademimu kepada kami." Xia Hou tersenyum tipis sambil mengulurkan tangannya, "Meskipun tampaknya tidak baik untuk menyentuh gadis-gadis, aku yakin kau dapat memahami sudut pandang kami." Rasa dingin melintas di mata Tang Mei'er saat dia mengatupkan giginya erat-erat dan menatap Xia Hou dengan penuh kebencian. Namun, dia adalah orang yang tegas dan tahu bahwa mereka tidak akan menjadi lawannya. Jika mereka memaksakan diri, itu hanya akan menyebabkan racun dalam tubuh mereka meledak. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Baiklah, aku akan mengingatnya hari ini, Xia Hou. Aku akan menyelesaikannya denganmu di masa depan." Tang Mei'er menggenggam tangannya dan plakat giok itu muncul di tangannya dengan sekejap dan melemparkannya ke arah Xia Hou. Xia Hou tersenyum sambil menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk menerima plakat akademi. Namun, tepat saat dia mengulurkan tangannya, sebuah isapan meledak dan plakat akademi terbang melewati Xia Hou dan timnya. Ekspresi Xia Hou berubah saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. "Siapa?" "Haha, aku tidak pernah menyangka bisa mengambil plakat akademi dengan begitu banyak poin." Suara tawa terdengar dari hutan asal kegelapan di belakangnya saat puluhan sosok terbang keluar dan mendarat di ruang kosong. Itu adalah Mu Chen dan timnya dan di tangannya, dia memegang plakat akademi. Melihat titik-titik tinggi pada plakat akademi dengan lebih dari 2000 poin di dalamnya, dia tidak bisa menahan tawa. "Mu Chen." Ketika Xia Hou melihat sosok Mu Chen, ekspresinya langsung berubah dingin, sedangkan mata Tang Mei'er dan timnya berbinar. Kegembiraan muncul di ekspresi mereka. "Serahkan plakat akademi." Xia Hou mengulurkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin. Mu Chen tersenyum tipis. Ia tidak melanjutkan omongannya, tetapi dengan genggaman tangannya, tombak hitam muncul. Di belakangnya, Luo Li, Su Huang dan seluruh timnya berfluktuasi dengan energi spiritual di sekeliling mereka saat mereka bersiap untuk bertarung. "Kapten Xia Hou, jika kau ingin bertarung dengan kami di sini, kami akan dengan senang hati melakukannya." Mu Chen tersenyum. "Kau mencari kematian?" Di belakang Xia Hou, keempat rekan setimnya membentak dengan marah. Mu Chen tidak memperdulikan mereka karena pandangannya hanya tertuju pada Xia Hou. Xia Hou mengepalkan tinjunya erat-erat saat niat membunuh berkumpul di matanya.
Namun, setelah berpikir sejenak, dia menghirup udara dan berkata dengan nada menakutkan, betapa hebatnya keberanian Kapten Mu Chen. Plakat akademi akan menjadi milikmu, tetapi percayalah, lain kali, aku akan membiarkanmu mengatakan semuanya dengan penuh minat. Meskipun dia ingin membunuh Mu Chen dengan telapak tangannya, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk bertarung. Mereka harus menyimpan energi mereka untuk mencari di reruntuhan, karena pada akhirnya akan terjadi pertarungan besar. Saya dengan senang hati menyambut Anda. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo pergi. Ekspresi Xiahou dingin saat dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Keempat rekan setimnya sedikit ragu, sebelum melanjutkan dengan gigi terkatup. Saat Xiahou dan timnya pergi dengan tegas, Su Huang dan yang lainnya juga merasa lega. Mu Chen menggenggam plakat akademi saat pandangannya beralih ke Tang Meier. Tang Meier melirik dingin ke arah sosok tim Xiahou saat mereka pergi, sebelum mendongak dan tersenyum ke arah Mu Chen. Terima kasih, Anda dapat mengambil setengah dari poin di plakat akademi sebagai rasa terima kasih kami. Mu Chen memainkan plakat itu sebelum menggelengkan kepalanya. Ia menjentikkan jarinya dan plakat akademi berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang menuju tim Tang Meier yang terkejut. Jika aku membutuhkannya, aku akan mengambilnya dari kalian setelah kalian semua pulih. Mu Chen tersenyum. Tang Meier dan timnya saling bertukar pandang. Keempat gadis menawan lainnya menatap pemuda menawan dan ramping itu dengan tombak panjang di tangannya saat mata mereka berbinar. Hehe, kalau begitu kami berutang budi padamu. Tang Meier bukanlah orang yang mudah bimbang. Dia hanya ragu-ragu sejenak, sebelum menerima plakat akademinya sambil tersenyum. Tatapan menawan, sekali lagi, berkedip di matanya saat dia menatap Mu Chen. Sepertinya penglihatan adik perempuanku cukup bagus, sampai-sampai aku, sang kakak, juga sedikit tertarik padamu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyumnya menegang saat dia bisa merasakan gadis di sampingnya dengan ringan menyentuh pedang Dewa Luo miliknya. Merasakan tatapan gemerlap yang diarahkan ke gadis muda di sampingnya, Mu Chen langsung terbatuk kering, tidak berani melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Tang Meier yang berani dan berapi-api yang akan membuatnya terbakar sendiri. Saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, Kapten Meier, apakah Anda baik-baik saja? Sambil mengerucutkan bibirnya tak berdaya, Tang Meier menjawab, karena kami diracuni, kami jadi sasaran Xiahou. Racun? Mendengar itu, Mu Chen tercengang, sebelum mulai mengerutkan alisnya. Meskipun pohon-pohon iblis di hutan gelap itu sangat berduri, mereka seharusnya tidak dapat memaksa Tang Meier dan kelompoknya ke titik seperti itu, bukan? Kami disergap oleh kelompok misterius, jawab Tang Meier sambil menggertakkan giginya. Bayangan keseriusan muncul di matanya yang indah saat dia melanjutkan berkata, metode yang digunakan kelompok itu agak aneh dan ganjil, membuatnya tampak seolah-olah mereka mampu mengendalikan pohon-pohon iblis di hutan. Kami tidak punya waktu untuk menghadapinya, dan terjebak dalam gerakan mereka. Meskipun kami berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kami menghabiskan banyak biaya untuk melakukannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen sedikit terkejut. Bertukar pandang dengan Luo Li, dia juga bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Sebenarnya ada kelompok yang begitu kuat bersembunyi di sana? Selain itu, seharusnya bukan kelompok manapun dari 5 akademi besar. Memang, ada harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini. Dari kelihatannya, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu santai dan puas diri di sini. Meskipun kelima akademi besar dianggap sebagai puncak dari sekian banyak akademi spiritual di luar sana, dalam turnamen akademi spiritual besar ini, ada beberapa akademi spiritual yang memiliki beberapa hubungan tersembunyi dengan beberapa klan yang kuat. Mereka telah mengirim beberapa jenius dari klan mereka ke akademi spiritual tersebut untuk mendapatkan status dan perlakuan khusus, sebelum membiarkan tokoh-tokoh jenius tersebut mewakili akademi spiritual di turnamen akademi spiritual besar. Kelompok-kelompok yang memiliki mereka di dalamnya akan sangat kuat dan berkuasa, dan bahkan mungkin dapat bersaing dengan kelompok-kelompok yang dikirim oleh Akademi Spiritual Suci. Terlebih lagi, karena turnamen Akademi Spiritual Agung kali ini sangat besar, akan ada lebih banyak harimau yang berjongkok dan naga yang bersembunyi dibandingkan dengan beberapa kali sebelumnya, sehingga mengakibatkan situasi menjadi lebih rumit. Jika dilihat dari situasinya, kelompok misterius yang menyergap kelompok Tang Meier kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai salah satu dari mereka.
Dari kelihatannya, mereka harus lebih berhati-hati dan waspada, jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi bencana yang tidak terduga. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Mu Chen berjalan ke arah Tang Mei'er dan kelompoknya. Memang, ada sedikit aura hitam di dahi mereka. Aura beracun itu memancarkan fluktuasi yang familiar, tepatnya seperti asap beracun yang mereka temui sebelumnya di dalam hutan asal gelap. Racun ini memiliki efek korosif terhadap energi spiritual, dan setelah bersentuhan dengan daging, racun itu akan melahapnya seperti mangsa. Namun demikian, dari kelihatannya, tampaknya racun di dalam tubuh Tang Mei'er dan kelompoknya tidak terlalu serius. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Mu Chen. "Tidak terlalu hebat. Racun ini sangat jahat, dan terus-menerus menggerogoti energi spiritual kita. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus menggunakan energi spiritual kita untuk menekannya. Jika tidak, begitu racun itu meletus," jawab Tang Mei'er tanpa daya. Racun korosif di tubuhnya jelas merupakan sakit kepala yang luar biasa baginya. Karena mereka tidak dapat membersihkan racun ini, mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam pertempuran, sesuatu yang bukan merupakan kabar baik dalam perjalanan menuju sisa-sisa ini. Setelah merenung sejenak, Mu Chen berkata, "Bisakah aku mencoba membantumu menghilangkan racun itu?" Mendengar kata-katanya, Tang Mei'er dan keempat gadis cantik dan anggun lainnya dalam kelompoknya langsung tercengang. Mereka semua tahu betapa kuatnya racun ini. Cara biasa sama sekali tidak mampu menghilangkannya. Melihat reaksi mereka, Mu Chen tertawa. Sambil mengulurkan tangannya ke arah mereka, dia berkata, "Meskipun aku tidak tahu persis apakah itu mungkin, apakah tidak ada salahnya mencoba?" Senyum manis muncul di wajah Tang Mei'er saat dia mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Menempatkannya di telapak tangan Mu Chen, dia menjawab dengan senyum yang memikat. "Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapten Mu Chen. Jika Anda dapat membantu kami menghilangkan racun ini, kami tidak akan cukup berterima kasih atas kebaikan hati Anda." Mu Chen merasa canggung di dalam hatinya mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tang Mei'er. Namun, tidak sedikit pun rasa canggung itu terlihat di wajahnya. Sambil menggenggam tangan ramping Tang Mei'er, jari beracunnya turun tepat ke telapak tangannya. Setelah digenggam oleh tangan Mu Chen, Tang Mei'er masih menyeringai. Namun, saat kehangatan dari tangannya mulai terpancar darinya, detak jantungnya mulai meningkat. Pada saat ini, semburat merah muda mulai muncul tanpa disadari di wajah cantiknya, membuatnya memancarkan penampilan yang sangat memikat. Mu Chen mengetuk jarinya pelan, saat kekuatan hisap meletus. Pada saat berikutnya, aura hitam tipis yang ada di dahi Tang Mei'er langsung berfluktuasi. Mengalir melalui meridiannya ke telapak tangannya, aura itu berubah menjadi sinar cahaya hitam, menembus langsung ke jari beracun Mu Chen. "Anda?" Melihat ini, wajah cantik Tang Mei'er langsung berubah marah. Dengan tergesa-gesa meraih tangan Mu Chen, dia segera berkata, "Dasar idiot bodoh, kenapa kau menghisap aura racun ke dalam tubuhmu?" Merasa sedikit malu, Mu Chen melirik Luo Li di sampingnya. Pada saat ini, gadis muda itu menyilangkan tangannya di depan dada, tampak tidak melihat apapun. "Tidak apa-apa. Tubuhku agak unik, dan racun ini tidak dapat membahayakanku," jelas Mu Chen dengan cepat. Baru setelah penjelasannya, Tang Mei'er dapat bernapas, sementara bayangan kelembutan dan senyuman tampak dalam tatapannya ke arah Mu Chen. "Jadi, siapa di antara kalian yang lebih dulu?" tanya Mu Chen sambil tersenyum sambil melihat ke arah 4 gadis cantik dan rupawan lainnya. "Aku." 4 tangan ramping seputih salju segera terulur ke arahnya, sebelum semburat merah muda langsung muncul di wajah keempat gadis cantik itu. Meskipun demikian, mata indah mereka menatap tajam ke arah Mu Chen, menyebabkan hatinya bergetar. Gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix tampaknya tidak terlalu pandai diprovokasi. Proses penghilangan racun di dalam tubuh mereka berjalan lancar, hanya tatapan iri yang terpancar dari Su Huang, Lin Yao, dan orang-orang lain di belakang Mu Chen, melihat Mu Chen menyentuh tangan setiap gadis cantik. Lebih jauh lagi, setelah racun di tubuh mereka hilang, gadis-gadis itu menatap Mu Chen dengan mata terbuka lebar, bahkan ada riak air di mata mereka. Jelas, mereka memiliki kesan yang baik terhadap Mu Chen. Setelah racun dalam tubuh mereka hilang, Tang Mei'er dan kelompoknya segera menutup mata dan mengatur pernafasan untuk memulihkan energi spiritual mereka.
Baru setelah melihat ini, Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Berdiri, dia menatap tajam ke arah Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di belakangnya. Sepertinya kau sangat populer di kalangan gadis-gadis, ya? Kata Luoli sembari jarinya mengetuk pelan pedang Luo Shen miliknya, matanya yang berkaca-kaca menatap lurus ke arah Mu Chen. Dengan senyum nakal, Mu Chen berjalan di sampingnya dan berkata dengan senyum bahagia, apakah kamu cemburu? Dia jelas sangat gembira melihat Luoli yang biasanya pendiam dan tertutup menunjukkan amukan gadis kecil yang memikat berkat dirinya. Menyadari kehati-hatiannya, Luoli hanya bisa memutar bola matanya ke arahnya, memalingkan wajah kecilnya untuk menunjukkan ketidaktahuannya terhadapnya. Tanpa malu-malu mengulurkan tangannya, Mu Chen menggenggam tangan Luoli, merasakan sensasi lembut dan halus di kulitnya. Baru setelah itu dia menggelengkan kepala dan berbicara dengan suara rendah. Luoli kecilku masih yang paling cantik. Wajah cantik Luoli berubah sedikit merah muda saat dia menatapnya dengan malu. Meskipun begitu, dia tidak menarik tangannya pada akhirnya. Setelah racunnya hilang dari tubuh mereka, Tang Meier dan kelompoknya mampu pulih dengan sangat cepat, dengan energi spiritual yang kaya dan kuat terpancar sekali lagi dari tubuh mereka. Mu Chen, apakah kau ingin bergabung dengan kami sebentar? Dengan kekuatannya yang telah pulih sepenuhnya, Tang Meier tersenyum manis saat berbicara. Pada saat ini, bayangan dingin dan dendam mulai mengembun di matanya. Mu Chen tercengang. Mari kita bekerja sama. Jika kita bertemu Xia Hou dan kelompoknya di reruntuhan, kita akan bekerja sama untuk menghadapi mereka. Aku tidak keberatan memberikan semua poin mereka kepadamu, kata Tang Meier, yang matanya yang indah kini dipenuhi dengan niat yang dingin. Ada juga kelompok misterius yang telah menyergap kita. Mereka seharusnya muncul di bagian paling akhir. Oleh karena itu, jika kita bekerja sama, kita seharusnya dapat melindungi diri dari mereka. Kurasa saat itu, kau seharusnya membutuhkan kelompok dengan kekuatan seperti kami sebagai mitra. Mu Chen agak terkejut dengan sarannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Meier akan begitu kesal dengan masalah ini sampai-sampai ingin bekerja sama dengannya. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak menginginkan poin itu jika mereka ingin mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa dia dengan sepenuh hati ingin membantu menangani Xia Hou dan kelompoknya. Memang, kelompoknya akan sangat membantu. Jika mereka bertemu Xia Hou dan kelompoknya dalam penjelajahan mereka di reruntuhan, dia benar-benar akan dapat mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Memang, memprovokasi wanita tidak bisa dianggap enteng. Kalau sudah marah, tidak ada alasan lagi untuk membalasnya. Oke. Mu Chen memberikan tanggapannya setelah jeda sejenak untuk merenung, tidak ingin bersikap pelin-pelan tentang hal ini. Dengan dukungan kelompok yang kuat seperti Tang Meier, kepercayaan dirinya akan meningkat. Bagaimanapun, dalam kelompok mereka harus bergantung padanya dan Luoli untuk menghadapi serangan apapun yang dilancarkan terhadap mereka. Jika mereka memulai pertarungan dengan kelompok Xia Hou, Su Huang dan dua orang lainnya tidak akan dapat memberikan banyak bantuan, dan malah akan menyeret kelompok itu ke bawah. Ini merupakan alasan terbesar mengapa dia tidak gegabah maju dan mengambil tindakan terhadap Xia Hou dan kelompoknya. Sepertinya Kapten Tang Meier mengirimi kita hadiah besar, kata Mu Chen sambil tersenyum. Perilaku yang baik didasarkan pada timbal balik, kata Tang Meier sambil tersenyum. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakak Meier. Baguslah, Kakak Meier. Mari kita bekerja sama dari sini, jawab Mu Chen tanpa rasa malu. Dalam skala besar, mampu menjalin hubungan baik dengan kelompok sekuat itu, secara keseluruhan, adalah hal yang baik. Meskipun tidak seorang pun tahu berapa lama kerja sama ini akan berlangsung, setidaknya, mereka mampu bekerja sama untuk saat ini. Karena semua orang sudah beristirahat, mari kita bergerak. Sepertinya kita sudah sampai di ujung hutan ini. Sambil melambaikan tangannya, Mu Chen berbicara kepada kelompok di depannya. Mendengar itu, semua orang menganggukkan kepala, sementara Su Huang dan yang lainnya merasa sedikit bersemangat. Dengan beberapa rekan kerja yang hebat bergabung dalam tim mereka, hal ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan kekuatan tim mereka meningkat drastis. Jika mereka bertemu dengan kelompok Xia Hou sekarang, mereka benar-benar akan dapat mengambil tindakan. Ayo pergi. Sambil tersenyum, Mu Chen mengetukkan kakinya, mengambil alih pimpinan dan melesat maju, diikuti belasan sosok dari belakang. Saat sosok-sosok itu melesat melewati bayangan, Mu Chen melihat ke arah cahaya yang semakin terang dari kejauhan.
Senyum yang mirip dengan seorang pemburu yang telah memulai perburuannya mulai mengembang dari sudut mulutnya. Spiritual Akademi Suci. Aku tidak akan bersikap sopan dan mengalahkan kelompok pertama kalian.